Tata cara pengajuan kekurangan besaran gaji pokok 2024 dengan tarif baru. Part 1. Input SK kolektif kenaikan gaji. Buka website gaji.kemenkeu.go.id, masukkan user digit dan password PPABP, lalu klik Masuk untuk login. Klik pada menu Utilitas, kemudian pilih Permohonan SK kolektif. Ubah bulan menjadi Januari 2024, kemudian klik Tayang. Setelah itu, klik Tambah. Pastikan bahwa kode anak Satker yang dipilih sudah sama dengan kode yang diatur pada default anak Satker. Pilih jenis SK kolektif. 1. Strip, SK kenaikan gaji pokok, lalu pilih bulan dan tahun, 01. Strip, Januari 2024. Setelah itu, klik Simpan. Anda akan kembali ke menu Permohonan SK kolektif. Pada opsi periode, pilih Januari 2024, dan klik Tayang. Pastikan bahwa permohonan sudah berhasil terekam dan statusnya adalah selesai. Part 2. Cek SK perubahan pegawai. Masuk ke menu Pegawai dan pilih opsi Data Pegawai di bawahnya. Cari nama pegawai, terutama yang menerima SK KGB atau naik pangkat dengan TMT 1 Maret 2024. Kemudian, klik Detail dan pilih Perubahan. Pada list RUHSK perubahan, jenis SK 18 perubahan tarif gaji pokok kolektif pada seluruh pegawai seharusnya sudah terekam. Khusus untuk pegawai yang menerima SK KGB gaji atau naik pangkat dengan TMT 1 Maret 2024, pastikan SK KGB gaji atau naik pangkat tersebut direkam setelah pencatatan SK perubahan tarif gaji pokok kolektif dengan kode default 1. Hal ini penting agar gaji Maret 2024 sudah menggunakan tarif pangkat dan atau masa kerja terbaru. Part 3. Kirim gaji Maret ke KPPN. PPABP mengunggah ADK Restore Tukin dan memulai proses perhitungan gaji untuk bulan Maret 2024. Lanjutkan proses seperti biasanya sampai statusnya menjadi 41. Strip, kirim gaji ke KPPN oleh user PPSPM. Setelah itu, klik ikon kaca pembesar untuk melihat status rekon gaji KPPN. Jika status rekon gaji KPPN-nya adalah 4. Strip, persetujuan restore, atau 2. Strip, selesai, Anda dapat membuat permohonan kekurangan kolektif kenaikan gaji pokok tahun 2024. Part 4. Proses permohonan kekurangan kolektif kenaikan gaji pokok tahun 2024 dan persetujuan PPABP. Langkah pertama untuk membuat kekurangan kolektif kenaikan gaji pokok tahun 2024 adalah login menggunakan user PPABP. Buka menu Gaji dan pilih opsi Proses kekurangan gaji. Setelah itu, klik tombol Tambah. Isi tanggal, bulan, dan tahun berdasarkan kapan kekurangan gaji dibuat, lalu klik Simpan. ID kekurangan gaji akan terbentuk dengan status 0, strip, pembuatan kekurangan. Lanjutkan dengan klik ikon gambar mata. Klik tombol Kekurangan kolektif gaji pokok 2024. Kemudian, muncul notifikasi konfirmasi, klik Ya. Daftar pegawai dan pengisian dasar SK kekurangan akan terisi secara otomatis. Namun, cara ini hanya berlaku untuk pegawai yang tidak mengalami perubahan data pangkat dan atau masa kerja selama bulan Januari sampai dengan Maret 2024. Jika ada pegawai yang menerima SK KGB atau naik pangkat pada bulan Januari, Februari, atau Maret 2024, maka pegawai tersebut harus dihapus dari daftar, karena mereka memerlukan perlakuan khusus yang akan dijelaskan pada video yang berbeda. Setelah pemilihan pegawai sudah fix, klik Hitung. Muncul notifikasi konfirmasi, klik Ya. Nomor gaji akan terbentuk dan statusnya akan berubah menjadi 4, strip, selesai. Buka menu Laporan dan pilih opsi Cetak gaji dan tanda tangan elektronik. Klik ikon gambar file berwarna biru. Centang opsi Rekapitulasi dan Halaman luar. Untuk opsi Cetak golongan, disarankan dipilih setelah mendapatkan persetujuan dari PPSPM. Hal ini dapat membuat proses cetak menjadi lebih cepat.
Selain itu, perlu diingat bahwa barcode tanda tangan baru akan muncul setelah disetujui oleh PPSPM. Pastikan pilihan penandatangan sudah sesuai, dan jika sudah, klik Proses. Klik ikon gambar buku berwarna merah. Jika statusnya sudah selesai, Anda dapat melanjutkan ke proses persetujuan. Jika Anda ingin mencetak konsep perhitungan kekurangan gaji, silakan klik tombol unduh. Masuk ke menu Gaji, lalu pilih opsi Persetujuan Gaji. Klik ikon persetujuan gaji pada kolom aksi. Muncul notifikasi konfirmasi, klik Ya. PPABP berhasil menyetujui. Part 5. Proses persetujuan bendahara pengeluaran. Lanjutkan proses persetujuan bendahara dengan login menggunakan user bendahara pengeluaran. Masuk ke menu Gaji, lalu pilih opsi Persetujuan Gaji. Klik ikon persetujuan gaji pada kolom aksi. Muncul notifikasi konfirmasi, klik Ya. Bendahara pengeluaran berhasil menyetujui. Part 6. Kirim ke PPK. Kembali login menggunakan user PPABP. Masuk ke menu Gaji, lalu pilih opsi Proses kekurangan gaji. Klik ikon kirim gaji pada kolom aksi. Muncul notifikasi konfirmasi, klik Ya. Status gaji berubah menjadi 6, strip, kirim ke penguji, PPK. Part 7. Pengujian dan persetujuan PPK. Lanjutkan proses pengujian dan persetujuan PPK dengan login menggunakan user PPK. Masuk ke menu Gaji, lalu pilih opsi Pengujian Gaji PPK, _PPSPM. Klik ikon pengujian gaji pada kolom aksi. Muncul notifikasi konfirmasi, klik Ya. Status gaji berubah menjadi 30, strip, selesai pengujian PPK. Klik ikon kaca pembesar pada kolom aksi. Untuk menyetujui, klik tombol Persetujuan PPK, kemudian pilih Ya. Status gaji berubah menjadi 49, strip, selesai persetujuan PPK. Part 8. Persetujuan PPSPM dan pengiriman rekon gaji ke KPPN. Lanjutkan proses persetujuan PPSPM dan pengiriman rekon gaji ke KPPN dengan login menggunakan user PPSPM. Masuk ke menu Gaji, lalu pilih opsi Pengujian Gaji PPK, _PPSPM. Klik ikon gambar orang berwarna hijau pada kolom aksi. Klik tombol tambah yang berwarna hijau, kemudian pilih opsi Ya. Konsep daftar perubahan pegawai telah selesai terbentuk. PPSPM dapat melihat dokumen tersebut dengan klik tombol unduh. Namun, dokumen belum memiliki barcode karena belum disetujui oleh PPSPM. Klik Tutup untuk melanjutkan proses persetujuan. Untuk menyetujui, klik ikon kaca pembesar pada kolom aksi. Klik tombol Persetujuan PPSPM, kemudian pilih Ya. Status gaji berubah menjadi 57, strip, Persetujuan PPSPM. Untuk mengirim, klik tombol awan berwarna biru pada kolom aksi. Muncul notifikasi konfirmasi, klik Ya. Status gaji berubah menjadi 41, strip, kirim gaji ke KPPN. Setelah itu, klik ikon kaca pembesar untuk melihat status rekon gaji KPPN. Jika statusnya adalah 4, strip, persetujuan restore, pada rekon gaji KPPN, itu berarti prosesnya sudah berhasil. Demikianlah tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Saya Bang CSO pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada tutorial berikutnya.